Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'adillahu fala mudilla lahu wa man yudillu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di tempat yang suci lagi mubarakah ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam yang sampainya pada sekarang yang kita rasakan pada sekarang saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kerja manusia sangat beragam, tetapi semuanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan kesuksesan itu hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka oleh karena itu, pada Jumat kali ini saya mengambil judul tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, kita di dunia ini hanyalah sebagai manusia yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita dituntut untuk selalu bekerja dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, dengan modal takwa, hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Pahtani ingin sukses di dalam pertaniannya,
Dia memanen segala keperluan yang ada, yang hanya untuk dapat ditanam. Juga seorang pendidik yang berkeinginan mencerdaskan dari murid-muridnya agar dapat menyerap pelajaran yang dapat diambil. Dan juga demikian pula para kepala rumah tangga yang berkeinginan agar rumah tangganya segera tentram, bahagia, dan juga dengan berguna bagi masyarakat dan bangsanya sendiri. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkulul ladzi lil amwat wa sami'un bi'imad, yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah dengan hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Bertawakal kepada Allah berarti menyerahkan terhadap keadaan, tanpa usaha bermasa bodoh terhadap segala macam kesulitan hidup. Akan tetapi bertawakal kepada Allah berarti kepada Allah lah, yang hanya kepada Allah lah tempat meminta segala pertolongan dan segala keadaan yang berlaku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tawakal itu tempatnya di dalam hati. Al-Khusyari mengatakan, adapun gerakan yang menyinarkan tawakalnya, hati seseorang nampak meyakini tawakal takdir perbuatan Allah Azza wa Jalla, dan tentunya Azza wa Jalla, dan menjadikan sukar bertawakal takdir dengan sesuatu jalan yang mudah untuk mempermudahkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimanullah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, tawakal sebenarnya adalah
berkeyakinan dengan secara mendalam dan sebenarnya dengan tujuan di dalam hati dengan perwujudan dari iman. Dan segala bentuk keberhasilan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa 'ala Allah wa tawakkaltu lil mu'minun. Dan kepada Allah, kepada orang-orang yang bertawakal. Maka oleh karena itu, bentuk dari kepentingan manusia, keduniaan dan keakhiratan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Talaq ayat 3, wa man tawakkalu wa huwal asbahul. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, hendaklah mencukupkan keperluannya. Quran surah Talaq ayat 3. Jamaah jumati rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, hendaklah jangan kita melupakan kewajiban yang kita lakukan, karena semuanya itu dari milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Darda, yang berbunyi, hasbahullah ilal waqi tawakaltu wa ulal azim. Yang menyukupi aku adalah Allah. Tidak Tuhan selain Allah, kecuali Allah. Kepadanya bertawakal dan dialah Arsy yang agung. Dibacanya 7 kali yang diinginkan dengan perkara-perkara dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa bertawakal kepada Allah, merupakan konsep yang perlu untuk ditinggalkan. Segala sebab dan tujuan serta keberhasilan itu bahkan tidaklah bertawakal kepada Allah. Kita bermasa bodoh-bodoh ataupun usaha-usaha yang kita lakukan, tujuan hidupnya adalah takwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan kita semua. Barakallahu fil akhim. Barakallahu lakil lazim wa tawahu lawati inna Allah
سميع عليم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل بالهدى بالحق وارجوه وخافي بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبع الإحسان بيوم الدين. Jemaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa serta merenung dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar kita senantiasa supaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu hudu lillah illa ajalu syafi'a haulamun hakna warzukna tidaba subhanahu wa tiba batila. Ya ayyuhallazina yahaduhu hilullah walhumirullahu jami'a illallahu wa zukril ahbad wa zukrul ahbad. Barakallahu inahim wa tawafuhu fil hayat wa zikril hakim innahu la tawbar rahim. Aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.